Laboratorium Preservasi Arsip mulai kita kembangkan sejak tahun 2016. Ini tidak lepas dari perlunya praktikum untuk mata kuliah preservasi dan konservasi. Tentu tidak mungkin mahasiswa mempelajari cara menangani kerusakan kertas tanpa pernah menyentuh dan mempraktikkan secara langsung. Pengembangan laboratorium sendiri ini didukung oleh semua dosen di program studi, terutama Ibu Indah Novitasari, Kepala Laboratorium, dan Bapak Widiatmoko Adi Putranto sebagai dosen dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi Arsip. Tahun lalu, mahasiswa kami mengambil tema ini dan kemudian dari industri mitra memberikan ujian sehingga mahasiswa kami dinilai sudah menguasai teknik konservasi kertas untuk arsip, perpustakaan, dan museum. Saya Caca dan saya merupakan asisten dosen di Laboratorium Preservasi Arsip. Di masa pandemi ini, tentu laboratorium telah melakukan beberapa penyesuaian untuk keperluan praktikum mahasiswa. Meskipun begitu, jauh sebelum pandemi, di situasi normal, sebenarnya sejumlah protokol ketat telah kita terapkan untuk praktikum konservasi kertas. Semenjak membantu Mas Widiatmoko dalam kegiatan praktikum dari tahun lalu, kami selalu mengharuskan mahasiswa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan, karena tangan mereka harus steril sebelum memegang arsip. Mahasiswa juga selalu diminta memakai apron dan berhati-hati karena beberapa treatment yang kita praktikkan itu menggunakan sejumlah cairan dan peralatan tajam seperti spatula, cutter, maupun pisau bedah. Kita juga menghimbau mahasiswa untuk memakai masker karena beberapa metode perbaikan kertas yang kita praktikkan itu memakai bahan-bahan yang cukup mempengaruhi kesehatan dan korosif. Untuk praktikum setiap tahunnya juga, mahasiswa selalu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk memastikan setiap individu dapat mempraktikkan setiap teknik dan memiliki pengalaman yang nyata, selain tentunya karena ruangan kami yang terbatas juga. Laboratorium sendiri terbagi menjadi 3 ruangan, karena sebenarnya memang tempat ini awalnya tidak dimaksudkan sebagai laboratorium, melainkan ruang dosen. Kalau melihat detail-detail ruangan seperti jendela dan pintu, dapat terlihat sekali fungsi awal ruangan ini. Karena memang sudah jadi dari awal, maka kita coba atur ruangan semaksimal mungkin. Ada 2 ruangan kecil yang tadinya digunakan sebagai ruang dosen. Kemudian, satu kita fungsikan sebagai ruang penyimpanan alat yang sekaligus berfungsi sebagai ruang pengeringan arsip yang selesai direstorasi. Satu lagi merupakan ruang penyimpanan bahan-bahan dan material praktikum sekaligus ruang kerja dan digitisasi. Ruangan ini sebenarnya merupakan lorong yang disekat dan kemudian menjadi ruang utama di mana mahasiswa melakukan sebagian besar praktikum. Selain karena ruangannya paling besar, ruangan ini juga yang punya akses ke jalur darurat seandainya terjadi suatu insiden dalam praktikum. Laboratorium kami juga dilengkapi dengan SOP terkait praktikum, penggunaan bahan-bahan kimia, peralatan pecah belah, juga peralatan tajam yang ada. Prosedur ini juga tertuang dalam naskah tertulis. Di setiap sesi praktikum, kami juga selalu memandu dan mengingatkan mahasiswa terkait prosedur yang berlaku. Kami juga mengharuskan mahasiswa untuk menggunakan masker, apron, dan sarung tangan ketika mereka melakukan praktikum. Di masa pandemi, tentunya ini akan menjadi lebih krusial andai kata nantinya praktikum tetap dilangsungkan ataupun misalnya nanti kita selenggarakan dalam bentuk live video, karena tetap ada interaksi di laboratorium. Label simbol bahaya juga tersedia sehingga mahasiswa selalu aware dan melakukan pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain kami juga selalu mendampingi secara langsung di setiap sesi praktikum. Meskipun sederhana, kami terus berkembang dan saat ini telah banyak memiliki peralatan di laboratorium. Beberapa peralatan ini cukup spesifik, sebagian besar impor dan kadang sulit untuk ditemukan. Tisu Jepang misalnya, kami banyak dibantu oleh teman-teman dari Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendatangkan tisu ini dari Jepang. Beberapa peralatan seperti kuas, blender, atau sejumlah cairan-cairan kimia juga kadang menimbulkan pertanyaan dari teman-teman di pengadaan. Apa hubungannya dengan kearsipan? Memang ini jadi tantangan buat kami, karena memang preservasi dan konservasi masih jarang dikenal. Praktikum yang kami lakukan cukup padat dan intensif. Setiap tahun semenjak 2016, kami juga selalu menambahkan teknik-teknik baru untuk diajarkan. Kami mengadopsi banyak teknik dan metode, tidak hanya dari arsip, melainkan juga museum dan perpustakaan.
saya banyak membantu Mas Widiatmoko untuk berdiskusi dengan teman-teman konservator di berbagai institusi. Misalnya, untuk pembuatan bahan perekat, kami mengajarkan cara yang dilakukan tidak hanya di arsip, melainkan juga di museum dan perpustakaan. Di arsip, metil selulosa biasanya dilarutkan pada suhu ruangan, namun di museum berbeda. Setiap selesai praktikum, mahasiswa harus mencuci, mengeringkan, dan mengembalikan peralatan ke tempat semula. Sebagai asisten dosen, saya juga akan melakukan pengecekan secara detail. Untuk menjaga kebersihan, kami dibantu oleh petugas kebersihan yang setiap hari rutin melakukan pembersihan. Dalam masa pandemi ini, mereka juga rutin melakukan penyemprotan desinfektan. Kita tentunya berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kegiatan praktikum dapat berjalan dengan normal sehingga hasilnya akan lebih optimal. Akan tetapi dengan keadaan yang terbatas saat ini, kami akan tetap berusaha agar teman-teman mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang baru dengan cara yang berbeda. Ya, semoga nantinya laboratorium itu selalu mendapatkan prioritas dan dukungan, baik dalam bentuk finansial maupun moral. Konservasi kertas merupakan salah satu upaya paling penting dalam menjaga warisan budaya milik Indonesia. Melalui laboratorium ini, program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi berusaha untuk membantu upaya tersebut sebagai bagian dari institusi pendidikan.